Shalom saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan dan kebaikan Tuhan yang kami peroleh pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, mungkin kita pernah bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa orang beriman itu, mengapa orang yang rajin beribadah itu, mengapa orang yang rajin berdoa mengalami pergumulan dalam hidupnya? Mengapa orang percaya itu diizinkan Tuhan mengalami tantangan, penderitaan dalam hidup ini? Dan mengapa Tuhan membiarkan orang jahat itu melakukan kejahatannya? Ya, kalau menurut kita maunya Tuhan itu langsunglah menghukum orang-orang yang jahat. Langsunglah menghukum orang-orang yang berbuat tidak benar. Langsung saja menghukum orang yang suka berbuat tidak benar, menjahati orang lain, bertindak tidak jujur, tidak baik dan lain sebagainya. Mengapa justru orang baik terkadang harus mengalami penderitaan ya? Seperti lagu kor di HKBP yang sangat terkenal, Sipata luludo rohaki innate, sipata neng tinggang di dia do debatani kan? Di mananya Tuhan itu? Di mananya keadilannya? Di manalah kasihnya? Itu mungkin juga menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita merenungkan mengapa Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit mungkin terjadi dan harus kita alami. Saudaraku, ini juga menjadi bagian dari pertanyaan Nabi Habakuk kepada Allah. Kalau kita lihat dari pasal 1, Nabi Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepada aku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mata aku. Bantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Nabi Habakuk mempertanyakan ini kepada Allah. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan penindasan, penderitaan itu harus terkadang kita alami dalam hidup ini? Dan dalam pasal 2 inilah kita melihat bagaimana jawaban Allah kepada Nabi Habakuk. Kita melihat dalam pasal 2 secara keseluruhan bahwa Allah tidak membiarkan Nabi Habakuk selalu diam dalam pertanyaannya, dalam kebingungannya terhadap Allah. Tapi dalam pasal 2 di sana Allah menjawab aku, kata Nabi Habakuk. Tidak dibiarkan Nabi itu bertanya-tanya, tidak dibiarkan Nabi itu diam dalam kebingungan, tapi Allah senantiasa mau menjawab setiap kali kita berseru, berteriak, meminta kepadanya. Apa yang menjadi jawaban Allah? Inilah
pasal 2 secara keseluruhan, tetapi renungan kita pada hari ini hanya khusus dalam ayat 4. Dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Sesungguhnya, kalimat ini menunjukkan bahwa sungguh Allah itu maha melihat, maha mengetahui, mengerti, dan tidak ada satupun yang dapat kita tutupi di hadapan Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Kalimat ini mengatakan bahwa Allah menilai, mengetahui siapakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu, yang melakukan penindasan itu, yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Digambarkan di sini orang yang membusungkan dadanya. Artinya indra simbol orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang jahat, yang melakukan yang jahat, penindasan, melakukan hal yang tidak benar, menyakiti sesamanya. Mereka disimbolkan sebagai seorang yang membusungkan dadanya. Dalam ayat 5 kita akan melihat dikatakan orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Pada waktunya mereka pun akan menerima upah dari perbuatannya. Namun bagaimana dengan hidup orang yang setia, dengan orang yang mau percaya, dengan orang yang mau tetap teguh berdiri melakukan perintah Tuhan? Renungan kita berkata dalam ayat 4, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang setia akan memperoleh kehidupan. Orang yang setia akan memperoleh janji Tuhan. Orang yang setia akan memperoleh mahkota, hadiah berkat dari Tuhan. Untuk itu saudaraku, jangan cemburu melihat orang yang melakukan kejahatan. Biarkan Tuhan yang menilai, karena pada akhirnya segala perbuatan yang kita lakukan akan kita tuai. Untuk itu mari kita hidup dalam beriman, percaya, setialah kepada Tuhan sampai kita mati, sehingga kita beroleh mahkota kehidupan seperti yang dijanjikan Allah kepada Nabi Habakuk. Orang percaya itu akan beroleh kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Ajari, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahaminya, terlebih melakukannya dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk mau memilih setia kepada Tuhan, percaya kepada rancangan Tuhan, karena kami yakin mata Tuhan selalu melihat apa yang kami perbuat, tertuju kepada orang yang setia, yang percaya kepadamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, menguatkan kami berjalan dalam kehidupan yang benar. Ya Tuhan, berkatilah hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Kami serahkan semuanya kepadamu Bapa, supaya tangan Tuhanlah yang memberkati kami kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, apapun aktivitas kami serahkan hidup kami ini kepadamu ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkanlah mereka. Dan yang berulang tahun, tambahkanlah umur yang panjang, sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Bagi yang berduka, bagi yang bersedih, bagi yang lemah, ya Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu kepada mereka, supaya setiap kami benar-benar mengaku, merasakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, dan selalu ada dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.